Halo semuanya, selamat siang. Siang. Kita bertemu lagi bersama aku di podcast Ruang Temu. Bareng aku dan selama beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga ngobrolin sesuatu yang sering banget jadi perdebatan di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda di desa. Tentunya aku nggak bakal sendirian, aku mempunyai tamu spesial yaitu narasumber kita. Dia ini sibuk banget rapat di BEM lah, tapi kalau pulang ke kampung juga dia ikut Karang Taruna yang pastinya dia juga pagi juga. Oke, kita sambut narasumber kita, silahkan masuk. Halo. Hai. Mari Kak. Oke Kak, langsung aja boleh perkenalkan diri dulu. Oke, mungkin perkenalkan aku Gilang Imam. Kebetulan aku dari Universitas Udar, dari program studi pendidikan dasar. Kak kan di BEM nih, terus juga di Karang Taruna juga. Langsung pertanyaannya aja deh ya. Iya boleh. Apa perbedaan paling mencolok yang kakak rasain pas pertama kali terjun ke desa dibanding kayak rapat di kampus keseharian gitu? Mungkin banyak faktor yang membedakan antara organisasi di desa sama organisasi di kampus. Contohnya semisal untuk SDM-nya, untuk inovasi juga, sama apa ya, pengaturannya juga bakalan berbeda antara organisasi kampus dengan organisasi desa. Berarti kalau di desa itu lebih kayak sosial kapital gitu ya, kalau di kampus kan kita lebih ke skillnya gitu. Ya betul. Di desa tuh jadi kayak terbatasi sedikit gitu loh. Cuma kan kalau di kampus kan kita sama-sama bareng-bareng, seangkatan juga gitu. Maksudnya umurnya juga around cuma sesi 2 atau 3 tahun lah maksimal. Kalau di desa kan kayak ada orang tua juga, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Pastinya itu lebih kompleks juga. Nah pastinya nih kan banyak tantangan ya di kampus maupun di desa gitu. Ya. Ngomongin soal tantangan nih, mana yang menurut kamu lebih bikin pusing, ngadepin birokrasi kampus atau ngadepin orang-orang tua di desa? Sebenarnya untuk tantangan itu ada plus minusnya. Kalau yang di kampus itu pastinya kita tuh manajemen waktunya itu bersama teman-teman, ada perkuliahan pastinya, perkuliahan juga beda-beda, dari prodi beda-beda juga. Mungkin itu adalah salah satu tantangannya, gimana kita mengelola waktunya saat kita itu di organisasi kampus sama saat kita itu perkuliahan gitu. Mungkin itu salah satu yang mempengaruhi faktornya yang di organisasi kampus. Tapi kalau untuk organisasi di desanya, mungkin di situ kita lebih terlibat ke masyarakat. Contohnya kita lebih harus mendengarkan kata-kata orang tua dan kayak ide kita tuh terkekang gitu loh. Soalnya Terbatasi kita, gitu ya? terbatasi. Dari situ ada kayak contoh kasusnya gitu nggak Kak? Maupun di kampus ataupun di desa, seperti kayak di desa anak-anak muda nih punya kayak ide gitu, terus ditolak sama warga-warga karena kurang setuju dan mungkin kurang cocok sama perspektif mereka gitu. Ya, jadi aku punya studi kasus yang ini tuh real time. Kemarin Agustus kemarin itu tuh ada salah satu insiden di mana tuh aku dan teman-teman di LPP namanya. Nah, di situ tuh mempunyai ide yaitu mengadakan, biasalah anak muda itu pasti ada konser gitu. Cuma ternyata tuh di petua-petuanya, di bapak-bapaknya di organisasi kayak yang bapak-bapak gitu sama ibu-ibu PKK itu nggak setuju ternyata tentang adanya itu gitu kan. Itu tuh agak melenceng tentang Agustusan. Soalnya tuh di pandangan bapak-bapak sama ibu-ibu tuh Agustusan tuh emang salah satu event yang dimana itu tuh memperingati Hari Pahlawan, dimana kita mungkin lebih dituntut untuk mengaji gitu. Berarti kayak harus turun-temurun apa ya, kayak adat-adatnya gitu ya? Ya, dari kemarin-kemarin. ya adat. Beneran terbatasi gitu ya ide Ya. anak muda tuh ya? Jadi kayak ya gimana ya, kurang bisa mengeksplorasi tentang ide kita ya kalau di desa gitu. Berarti kalau bisa mengutarakannya lebih bisa di kampus dong berarti? Ya pasti. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada satu hal yang bikin aku sendiri penasaran. Kalau di kampus kan kita biasanya ngambil keputusan apapun itu lewat voting atau rapat gitu kan. Nah kalau di desa gimana prosesnya? Terus juga apakah sedemokratis itu?
sebenarnya kalau di desa itu udah kayak udah dipatenkan gitu loh, turun temurun. Misal kalau di aku ya, Agustusan itu nanti jalan santai, terus ada lomba-lomba anak kecil, terus habis itu nanti malam tirakatan juga ada, terus habis itu ada penampilan setiap kesenian di desa gitu. Jadi kayak mungkin misal kita mau memunculkan inovasi, itu pastinya banyak hal yang kompleks bakalan terjadi, kayak misalkan masalah ekonomi juga di desa itu pastinya sangat tergantungkan oleh ibu-ibu PKK. Iya, Nah, di situ kita pasti konsul sama ibu-ibu PKK. Nah, untuk ide kita tuh biasanya tuh emang ditolak di ibu-ibu PKK, karena di situ kan maksudnya di desa ada yang emang mampu, ada yang kurang mampu juga. Di situ juga yang ibu-ibu PKK itu juga memikirkan yang kurang mampu itu mungkin. Nah, mungkin itu salah satu untuk ide kita tuh terbatasi, nggak bisa buat gebrakan besar gitu. Apalagi kan kayak lingkungan pedesaan, apalagi di aku kan desa yang kental akan agamanya. Oh, berarti kalau di desa itu kita kakak lebih tepatnya tuh lebih belajar sabar banget ya Ya, ngadepin. sabar banget harusan. Nggak semua bisa serba instan kayak. Ya. Tapi emang enak mengutarakan ide-ide itu emang di kampus kan. Ya, soalnya kita juga segenerasi gitu, kita juga semisal ada apa-apa juga candaan kita sama gitu loh. Kalau di desa kan bisa jadi pengurus Karang Taruna itu 4 tahun lebih tua atau 4 tahun lebih muda gitu, jadi kayak beda generasi gitulah. Selanjutnya, menurut kakak, mana yang lebih berkesan di CV-nya? Pengalaman BEM atau pengalaman di organisasi di desa kayak Karang Taruna itu untuk masa depan kita? Kalau menurutku untuk masa depan lebih penting yang di BEM ini sih, soalnya di situ saya belajar public speaking, juga belajar bagaimana mengurusi gimana ya, kayak dinamika di kampus juga, dan juga nanti pastinya ini bakalan menjadi relasiku untuk kedepannya di terjun dunia kerja, dan udah tau lah sistemnya, kayak ada juga HRD yang mengatur semuanya, terus ada ya birokrasi yang mendukung gimana itu pekerjaan itu berjalan gitulah. Tapi di organisasi desa juga penting menurutku, soalnya kita di situ nanti di pekerjaan pastinya kita akan berbicara tentang berbicara bersama kayak yang bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Soalnya kita nggak selamanya ketemu seumuran gitu ya? Ya, betul. Berarti idealnya itu memang harus seimbang gitu ya kak? Ya, Kalau kampus buat asah otak, kalau desa buat asah empati, benar ya kan? betul. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa satu skill dari kampus yang paling berguna banget pas kakak terapin di desa? Kalau menurutku di kampus itu skillnya yang paling penting itu public speaking. Karena kan dengan public speaking itu pasti bapak-bapak sama ibu itu udah memandang, wah ini salah satu kandidat cocok untuk memajukan desa nih. Tapi itu juga menurutku public speaking paling penting, dikarenakan dengan public speaking misal kita mau mengutarakan ini, itu tuh terutarakan dengan jelas gitu loh. Maksudnya semisal kita menginginkan ini tapi public speaking kita jelek, otomatis tidak diterima juga. Dan public speaking juga menurutku kunci dari seseorang itu untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi lebih terstruktur juga gitu Ya, Oke, luar biasa. Jadi poinnya bukan mana yang lebih baik, tapi gimana kita bisa adaptasi di semua medannya. ya betul sekali. Makasih banyak untuk Kak Gilang udah berbagi perspektif yang menurut kita padat dan berguna banget buat kita. Oke teman-teman, itu obrolan sedikit dari kita. Kesimpulannya, gelar sarjana kamu mungkin dapat di kampus, tapi gelar manusia itu diwujud di masyarakat. Oke, aku Esti dengan narasumber kita Kak Gilang. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.